Oke, tadi di awal Ibu sudah sedikit memberi arahan apa yang akan kita pelajari hari ini kan? Baik, hari ini kita akan belajar tentang benda elastis dan benda tidak elastis. Apa perbedaan benda elastis dan tidak elastis? Ini benda elastis dan ini tidak elastis. Sekarang Ibu ingin tahu, ada yang tahu apa itu elastis? Saya tahu, Bu. Iya, Jaza, silakan. Elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Betul sekali, tepuk tangan untuk Jaza. Baik, benda elastis adalah benda yang mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula kan? Ketika karet ini ditarik, dia akan memanjang, iya kan? Ketika dilepaskan kembali akan kembali ke bentuk semula. Inilah yang dikatakan dengan benda elastis. Dan juga benda elastis ini dia mempunyai batas sampai mana dia dapat mengelastiskan diri. Ini ketika ditarik seperti ini dia akan sampai segini elastisitasnya. Ketika ditarik akan lebih kuat elastisitasnya, maka benda akan putus atau benda tidak sanggup lagi menahan gaya yang diberikan. Oke, sedangkan benda tidak elastis itu ketika kita berikan gaya tarik, dia akan tidak berubah bentuk sama sekali. Ataupun ketika dia berubah bentuk, dia tidak kembali ke bentuk semula. Seperti plastisin. Ada yang tahu plastisin kan? Tahu semua? Ya, seperti plastisin. Plastisin ketika kita bentuk seperti bentuk terserah kita, maka benda itu tidak dapat kembali ke bentuk semula yang awalnya, seperti misalnya petak seperti itu ya kan? Oke, sekarang kita akan membahas tentang tegangan. Baik, tegangan adalah kekuatan gaya yang menyebabkan benda tersebut dapat berubah bentuk. Ketika benda diberikan gaya, seperti yang Ibu berikan tadi, yang Ibu jelaskan, ketika benda diberikan gaya, maka dia akan mempunyai kekuatan seberapa jauh dia akan merubah bentuknya. Jadi, seberapa besar kekuatan kita berikan kepada benda tersebut, sebesar itulah kekuatan yang dapat diterimanya. Baik, sekarang untuk persamaannya dapat dirumuskan gaya per luas penampang. Ada yang tahu simbol gaya per luas penampang? Karena F per A luas penampang, F gaya. Nah, ulang lagi Dinda. Rumus tegangan adalah F per A luas penampang, F gaya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Dinda. Jadi rumus dari tegangan yaitu F per A. F adalah gaya, sedangkan A adalah luas penampang. Hubungan antara F dengan A yaitu berbanding terbalik, ya kan? Karena dibagi, jadi dia berbanding terbalik. Ketika gaya yang diberikan semakin besar, maka luas penampangnya akan kecil, karena dia berbanding terbalik. Itulah persamaan dari tegangan. Sekarang kita akan membahas tentang regangan. Regangan, ada yang tahu persamaannya? Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari regangan itu tersendiri, ada yang tahu? Ya, Amel, silakan. Delta L per L0. Betul sekali. Sekarang untuk rumus regangan delta L per L0. Ini merupakan persamaan dari regangan. Ketika suatu benda diberikan gaya, maka dia akan merubah bentuk. Bentuk yang awalnya sekitar 1 cm, ketika diberikan gaya dia akan memanjang atau berubah bentuknya, ya kan? Dia akan menjadi seperti misalnya 5 cm. Itulah yang disebut dengan regangan. Regangan adalah hasil dari
diberikannya tegangan. Baik, semuanya tolong fokus ke ibu sekarang. Oke, silahkan didengarkan dulu. Nanti kita jawab soalnya sama-sama ya. Sekarang dan juga regangan ini menjadi tolak ukur seberapa jauh, seberapa panjang benda tersebut dapat merubah bentuk. Sekarang ibu akan memberikan contoh soal untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, semuanya silahkan dicatat soalnya. Semuanya dicatat ya. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm. Ibu ulang. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm. Kemudian diberi beban ternyata panjangnya menjadi 12 cm. Ternyata panjangnya menjadi 12 cm. Oke. Pertanyaannya, besarnya regangan pegas adalah silakan dijawab, ibu berikan waktu 3 menit. Jadi kan kita sudah membahas tentang regangan. Regangan adalah delta L per L0. Gunakan persamaan yang sudah ibu berikan untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan tadi. Untuk yang bisa menjawabnya, ibu berikan nilai 100 ke 10. Apa yang bisa dijawab? Oke, silahkan dijawab. Masih tersisa waktu 2 menit lagi. Semuanya paham kan akan pertanyaannya? Sudah jelas pertanyaannya semuanya? Oke. Saya bisa. Ya, silakan Dira. Yuk ke depan.
kembali. Tepuk tangan semuanya untuk Dira. Oke, dari jawaban yang diberikan oleh Dira, kira-kira apakah betul jawabannya? Kenapa betul? Siapa yang tahu? Kenapa bisa dikatakan jawaban ini betul? Mungkin ada yang salah. Coba diperiksa, apakah betul jawaban yang diberikan oleh Dira? Apakah sama rumus yang digunakan dengan yang Ibu berikan? Sama atau tidak? Sama. Oke, jadi jawaban yang diberikan oleh Dira betul. Dan dengan redalan sama dengan delta L per L0. Nilai delta L tadi 12 cm. Sedangkan L0-nya yaitu 10 cm. Jadi 12 cm dibagi 10 cm, jawabannya 1,2. Sedangkan untuk satuannya, regangan tidak mempunyai satuan karena dia perubahan panjang dari bentuk semula ke pertambahan panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja penerapan dari benda elastis atau elastisitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Ulfa silakan sebutkan satu saja contoh dari benda elastis. Trampolin. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ulfa. Baik, pada trampolin merupakan salah satu contoh dari benda elastis. Ketika seseorang loncat dari trampolin, maka dia akan memantul kan, karena alasnya elastis, terbuat dari karet yang elastis. Ketika dia memantul dan akhirnya juga akan berhenti. Baik, selanjutnya Dinda, silakan sebutkan contoh dari benda elastis yang ada di sekitar kita. Spring bed. Spring bed, ada yang tahu bagaimana prinsip kerja dari spring bed sehingga dikatakan benda elastis? Ada yang tahu? Apa tadi jawabannya? Yang keras? Spring bed. Ya, prinsip dari spring bed itu bagaimana? Memantul, betul. Memantul prinsip dari benda elastis juga ya kan? Ketika kita duduk atau loncat di atas kasur dengan spring bed, karena di dalam spring bed itu terdapat seperti pegas yang fungsinya untuk elastisitas juga. Kalau tidak ada pegas di dalam spring bed tersebut, maka yang terjadi kita akan sakit badannya ya kan. Ketika kita menjatuhkan diri dengan sengaja ke kasur, maka kita akan rasa sakit badannya. Baik, selanjutnya Amel, silakan sebutkan contoh benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Ketapel. Baik, ada yang tahu contoh dari prinsip dari ketapel? Apakah dia sama prinsipnya dengan trampolin? Amel, apakah sama? Sama atau tidak? Yang lain ada yang tahu? Apakah sama prinsipnya? Iya, tidak? Tidak. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Kan sama-sama benda elastis tapi. Bagaimana? Karena ketapel itu ditarik. Sedangkan trampolin kita loncat-loncat. Ya, sepertinya. Maksud ibu bukan seperti itu. Maksud ibu prinsip kerja dari ketapel. Kan di ketapel ada karetnya yang disitulah terjadinya elastisitas ya kan. Seperti trampolin di alasnya, sedangkan ketapel di karet waktu kita menariknya. Seperti kita misalkan karet yang tadi. Ini misalkan ini sebagai karet ketapelnya. Ketika ditarik seperti ini,
Inilah yang dikatakan elastisitas. Itu maksud Ibu, oke? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya, siapa namanya? Dira. Jaza. Jaza, silahkan sebutkan satu saja contoh dari benda elastis. Ayunan bayi. Kenapa ayunan bayi? Bagaimana prinsip ayunan bayi sehingga bisa dikatakan benda elastis? Apakah dia bisa terbang, meloncat? Bagaimana prinsip cara kerja ayunan bayi? Pernah bayi kan? Pernah naik ayunan kan? Nah, jadi bagaimana bisa dikatakan elastis? Kan tadi Ibu sudah menjelaskan di awal, benda elastis adalah benda yang mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Ketika benda diberikan gaya, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan ayunan atau per, ya kan? Ketika bayi ditaruh di dalamnya, kemudian kita ayunkan bayinya, apakah pernya bergerak atau tidak? Apakah dia diam? Bergerak, ya kan? Dia akan bergerak naik turun, naik turun. Itulah yang dikatakan dengan benda elastis. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir siapa yang belum? Oke, Dira, satu lagi yang terakhir. Silahkan sebutkan contoh dari benda elastis yang ada di sekeliling kita. Panahan. Baik. Panahan di mananya ya? Di busurnya atau di anak panahnya? Di busurnya, pintar. Baik, di panahan juga merupakan penerapan dari contoh elastisitas. Di panahan ketika panah ditarik, kan di belakang panahan terdapat seperti karet yang elastis agar bisa menarik seberapa jauh panahan tersebut akan ditembakkan. Itu merupakan juga contoh dari benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh dari benda-benda yang elastis. Tetapi elastisitas tidak hanya ada pada benda-benda saja. Seperti misalkan ada contoh pada aspal. Kenapa aspal? Bu, ada yang tanya kan? Kenapa aspal? Aspal kan rata, dia tidak kenapa gitu ya kan? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan kenapa pada aspal. Lebih tepatnya ketika ada pada jembatan yang dibuat terhubung panjang antara satu belahan dengan belahan yang lain, terdapat seperti gundukan yang menyambung antara satu dengan yang satu. Mengapa dibuat seperti gundukan seperti itu? Karena ketika panas matahari mengenai aspal akan terjadi pemuaian karena panas, ya kan? Ketika panas mengenai benda, maka dia akan terjadi pemuaian panjang. Dia akan memuai, sehingga jika tidak ada gundukan seperti itu atau jika tidak ada sambungannya, maka tidak dapat berjalan dengan baik tempat aspal itu. Ya, paham kan maksudnya? Baik. Itulah contoh lain dari elastisitas yang tidak hanya ada pada benda-benda saja. Banyak sekali contoh dari elastisitas yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, apakah semua yang Ibu jelaskan ada ditulis? Ada kan? Ada. Ya, harus ditulis ya, jangan tidak ditulis. Kalau tidak ditulis, nanti waktu minggu depan Ibu akan memberikan ulangan. Kalau kalian tidak tulis, apa yang akan kalian jawab? Semuanya ditulis. Sebelum pulang nanti Ibu akan periksa catatannya, apakah semua ditulis atau tidak. Baik. Oke, tadi sudah seberapa banyak kita mendapatkan ilmu hari ini, betul kan? Oke, untuk yang terakhir, ada yang tahu, ada yang masih ingat apa perbedaan benda elastis dan benda tidak elastis? Ya, silahkan. Benda elastis dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan benda tidak elastis tidak dapat kembali ke bentuk semula. Betul sekali, pintar.
banyak baca buku lagi ya semuanya. Oke, itulah perbedaan antara benda elastis dan benda tidak elastis. Benda elastis dapat kembali ke bentuk semula dengan batas elastisitas tertentu, sedangkan benda tidak elastis tidak dapat kembali ke bentuk semula dan dia tidak mempunyai batas elastisitas. Ya, ketika benda ditarik semakin besar dengan gaya yang semakin besar, benda elastis akan putus atau patah karena dia tidak sanggup lagi menahan beban, ya kan? Ketika misalkan kita diberikan angkat beban sebesar 10 kilo, apakah sanggup semuanya? Tidak sanggup. Ya, itulah sama juga dengan benda elastis. Seberapa sanggup benda itu dapat menahan beban yang diberikan. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan satu lagi contoh soal agar kalian lebih paham akan materi kita hari ini tentang elastisitas, tentang tegangan, dan satu lagi tentang regangan. Ya, tentang regangan. 3 materi pokok kita hari ini. Dan satu lagi penerapan dari benda elastis. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan yang membahas tentang tegangan dengan persamaan F per A. Baik, silakan dicatat semuanya. Satu saja soal dengan bonus nilai plus 20. Siapa yang cepat, dia yang mendapatkannya. Baik, silakan ditulis. Ibu dikte sekarang. Pertanyaannya adalah tali nilon berdiameter 2 mm. Tali nilon yang berdiameter 2 mm yang berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton. 100 Newton. Sudah semuanya? Sudah. Pertanyaannya, tentukan tegangan tali. Oke, silakan jawab. Persamaannya F per A. Apa saja yang diketahui di soal tersebut? Yang pertama ada diketahui diameter tali. D-nya yaitu 2 mm. Baik, gayanya diketahui berapa? 100 Newton. 100 Newton. Jadi yang diketahui A-nya tidak diketahui, ya kan? Luas penampangnya tidak diketahui. Jadi sekarang kita harus cari luas penampang dulu. Kamu semua persamaan luas penampang? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak apa-apa. Persamaan luas penampang pi R kuadrat. Itu persamaan dari luas penampang. R adalah setengah dari diameter. Jadi kalau diameternya 2 mm, jadi setengah dari 2 1. Itu adalah R. Jadi pi kali R kuadrat. R-nya 1. Baik. Sudah sejauh ini Ibu berikan arahan. Apakah sudah siap?
Sudah? Baik, dikumpulkan. Siapa yang sudah siap? Siapa yang cepat dapat plus 20? Baik. Ibu berikan 2 orang pertama. Baik. Yang kedua dapat plus 10. Pintar semuanya. Sejauh ini semua bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Selanjutnya kalian akan minggu depan kita akan membahas tentang modul Xiong dan hukum Hooke. Kalian harus lebih memahami apa dulu elastisitas, tegangan agar kalian bisa paham apa itu modul Xiong, apa itu hukum Hooke. Baik, sejauh ini ada yang ingin bertanya, ada yang tidak paham tentang materi kita hari ini. Ada Bu, saya bertanya. Silakan. Apakah semua benda mempunyai elastisitas? Apakah semua benda mempunyai elastisitas? Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Ira. Baik, setiap benda tidak semua benda mempunyai elastisitas. Seperti yang Ibu bahas tadi, ada benda elastis dan benda tidak elastis, ya kan? Jadi bisa dikatakan beberapa benda mempunyai elastisitas dan beberapa benda tidak mempunyai elastisitas. Jadi tidak semuanya benda tersebut mempunyai elastisitas. Tergantung benda itu tersendiri. Apakah dia benda yang lunak? Maksudnya apakah dia benda yang dapat elastis atau dia mengalami perubahan panjang, atau dia benda yang tidak dapat mengalami perubahan panjang atau tidak elastis. Seperti contohnya benda plastis, plastisin, tali, atau jilbab. Jilbab ini kan seperti jilbab, dia tidak elastis, ya kan? Seperti misalkan jilbab yang terbuat dari kain yang karet itu elastis karena karet merupakan benda elastis. Ya, seperti itu. Selain itu ada yang ingin bertanya lagi? Ada Bu. Ya, silahkan, Jaza. Apakah elastisitas setiap benda sama? Apakah elastisitas setiap benda sama? Begini, untuk benda-benda elastis, dia mempunyai batas elastisitas tertentu, tergantung benda itu tersendiri. Misalkan karet yang tadi Ibu jelaskan, ketika karet diberikan gaya tarik semampu Ibu tarik, sampai panjang segini, dia sampai segini batas elastisitasnya. Ketika lebih kita berikan gayanya, maka dia akan putus. Karet segini elastisitasnya, sedangkan misalkan trampolin, ketika seseorang berbobot 100 kg naik trampolin, misalkan trampolin itu hanya memuat bobot untuk orang yang 70 kg, maka trampolin itu juga akan putus atau patah. Kan dia tidak sanggup lagi menahan beban yang lebih batas elastisitasnya. Jadi batas elastisitas untuk benda itu tergantung benda itu tersendiri. Apakah dia benda yang bisa memuat seberapa jauh benda itu dapat mengalami elastisitas. Apakah dipahami, Jaza? Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Linda. Ketika dua benda dengan bentuk yang berbeda, apakah gaya yang dibutuhkan sama? Seperti yang Ibu jelaskan tentang batas elastisitas, ya kan? Ketika benda mempunyai dua bentuk yang berbeda, satu benda mempunyai bentuk besar, satu lagi bendanya kecil, maka gaya yang diberikan apakah sama atau tidak? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu apakah gaya yang kita berikan untuk benda yang besar dengan benda yang kecil
kecil sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kira-kira kenapa tidak? Betul, jawabannya tidak. Gaya yang diberikan tidak sama. Kenapa dikatakan tidak sama? Karena menurut gaya yang ditarik. Menurut gaya yang ditarik. Ketika yang ibu misalkan tadi antara trampolin dengan karet. Ketika gaya yang diberikan pada karet cukup segini untuk batas elastisitas dia, ya kan. Sedangkan trampolin dia mempunyai batas elastisitas lebih tinggi daripada karet. Karet kecil elastisitasnya, sedangkan trampolin lebih besar. Jadi gaya yang diberikan juga berbeda. Baik. Sekarang mungkin baik. Tadi sesuai pertanyaan yang Dinda berikan, ketika dua buah benda dengan luas permukaan yang berbeda atau bentuk yang berbeda, ketika diberikan gaya, apakah gaya tersebut sama? Seperti itu, ya kan? Ketika benda-benda yang mempunyai luas penampang berbeda antara satu dan yang lain, ketika diberikan gaya yang sama, maka panjang atau pertambahan panjangnya akan berbeda, karena satu diibaratkan bendanya panjang, satu lagi bendanya pendek, maka pertambahan panjangnya akan berbeda sesuai dengan regangan tadi. Ketika L0 nya lebih kecil, maka delta L nya juga akan kecil, ya kan, sesuai panjang, sebatas panjang itu. Sedangkan benda yang panjangnya yang memiliki panjang lebih besar, maka delta L atau batas pertambahan panjangnya akan lebih besar. Baik, seperti itu. Mungkin cukup sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.